Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Alfajri dari Prodi S1 Penjaskesrek, NIM 2185201008. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang psikologi pendidikan yang saya pahami. Dengan dosennya adalah Ibu Zulfa MPD. Psikologi pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu psike dan logos. Psike bisa disebut juga dengan jiwa, soul, mind, spirit, dan ruh. Sedangkan logos bisa disebut juga dengan ilmu, nalar, dan logika. Psikologi pendidikan diartikan sebagai studi ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan tingkah laku manusia. Psikologi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan pembelajaran dan proses belajar mengajar yang lebih efektif dan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku anak didik. Keadaan sistem pembelajaran, cara belajar, cara mengajar, dan anak didik di setiap daerah tidaklah sama. Kebiasaan anak didik ketika berada di lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikan terkadang juga berbeda. Psikologi pendidikan muncul untuk memberikan perbaikan pada dunia pendidikan dalam menerapkan kurikulum proses belajar, mengajar, layanan konseling, dan evaluasi untuk mendapatkan anak didik yang lebih baik. Pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli, yaitu 1. Psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan gejala jiwa manusia, dalam kurung Abu 2003. Yang kedua, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia dalam suatu pembelajaran atau pelatihan, dalam kurung KBBI. Yang ketiga, menurut Muhyiddin Syah dalam kurung 2003, psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Psikologi pendidikan yang keempat adalah psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan dunia pendidikan, dalam kurung Witherington 1982. Sementara itu yang kelima, Jiwandono dalam kurung 2002 mengatakan bahwa psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan pengalaman manusia. Psikologi pendidikan bermaksud untuk menerapkan psikologi ke dalam proses yang membawa pengubahan tingkah laku. Dengan kata lain, untuk mengajar. Sedangkan arti psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang belajar, pertumbuhan, dan kematangan individu serta penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap reaksi manusia. Pendidikan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi proses mengajar dan belajar. Pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan merupakan disiplin ilmu psikologi yang mempengaruhi proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan memiliki ruang lingkupnya yang menjadi dasar dan batas yang membedakan dengan keilmuan psikologi lainnya. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan memiliki ruang lingkupnya yang menjadi dasar dan batas atau yang membedakan dengan keilmuan psikologi lainnya. Menurut Sumadi Suryobroto, ruang lingkup psikologi pendidikan antara lain: 1. Pengetahuan. Pendidik atau guru perlu memiliki pengetahuan yang lebih untuk memberikan pengajaran pada anak didiknya. Proses belajar mengajar memberikan dampak secara pengetahuan kognitif pada peserta didik.
yang awalnya tidak tahu tentang materi yang diberikan menjadi tahu. Guru atau pengajar perlu memiliki pengetahuan tentang metode pembelajaran dan pengetahuan lainnya tentang masalah yang mungkin ada pada peserta didik. Pengetahuan tentang aktivitas jiwa peserta didik, intelijensi, kepribadian, karakter individu, bakat peserta didik, tumbuh kembangnya pembinaan disiplin dalam proses motivasi belajar, perilaku guru, strategi belajar, strategi belajar mengajar, dan masalah khusus dalam pengajaran dan pendidikan. Yang kedua adalah pembawaan. Proses pembelajaran yang interaktif dari guru akan memberikan motivasi dan respon positif dari anak didik saat proses belajar mengajar. Pembawaan dimiliki seorang pengajar yang gaya penyampaian materinya dan konsep pengajaran selama berada di kelas dan juga diperlukan untuk mengubah suasana, menstimulus siswa selalu aktif dan meningkat kualitas hasil pembelajaran. Yang selanjutnya adalah proses tingkah laku. Menurut Subroto, psikologi pendidikan ditinjau secara dinamis yakni mencakup perubahan perilaku seperti perubahan perilaku karena pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, perubahan perilaku karena belajar merupakan faktor yang penting dalam pembelajaran. Proses pembelajaran interaktif yang diberikan oleh guru kepada peserta didik akan memunculkan perubahan perilaku seperti keterampilan selama proses pembelajaran, seperti berbicara di depan kelas, berdiskusi, ataupun kegiatan yang melibatkan respon sensorik dan motorik. Kegiatan tersebut memberikan perubahan pada peserta didik menjadi lebih aktif dan perubahan sikap afektif dari sikap yang kurang baik menjadi sikap yang positif. Sikap positif yang dibawa saat kembali ke keluarga, ke masyarakat merupakan hasil proses pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, hakikat dan ruang lingkup belajar. Hakikat merupakan hal yang mendasari dalam proses belajar. Hakikat dan ruang lingkup belajar mengacu proses pembelajaran seperti interaksi, materi yang diberikan kepada siswa. Selanjutnya adalah perkembangan siswa. Guru mempengaruhi perkembangan siswa dari tingkah laku yang ditunjukkannya di kelas, ketertarikan dan keaktifan saat mengikuti pembelajaran, hasil yang didapat ketika tes, dan juga perkembangan siswa yang tampak dari sikap, cara berbicara, interaksi dengan guru dan temannya. Semua itu merupakan hasil dari proses pembelajaran, perkembangan yang positif. Jika dilihat kemajuan siswa dalam interaksinya maupun intelijensinya meningkat ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi belajar. Situasi belajar sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Situasi seperti tempat dan suasana yang mempengaruhi keberhasilan mengajar seorang guru. Kondisi ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan merupakan fasilitas yang membantu mempengaruhi kualitas belajar mengajar. Faktor yang mempengaruhi belajar. Situasi belajar sangat berpengaruh terhadap proses belajar. Situasi seperti tempat dan suasana yang sangat mempengaruhi keberhasilan mengajar seorang guru. Kondisi ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan merupakan fasilitas yang membantu mempengaruhi kualitas belajar mengajar. Kondisi ruangan dari kebersihan, sirkulasi udara, kapasitas ruangan yang memadai, kondisi bangku dan tempat duduk, penerangan, dan kondisi tenang dibutuhkan akan membangkitkan mitra belajar, peserta didik, dan juga semangat mengajar guru. Sikap guru, semangat kelas, sikap keluarga, dan
masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi situasi belajar dan pada akhirnya mempengaruhi kualitas proses hasil dari pembelajaran itu. Faktor lain yang mempengaruhi belajar berasal dari dalam atau diri siswa yang yaitu motivasi, bakat, intelijensi, kemampuan diri menyesuaikan dengan lingkungan belajar. Pengukuran pendidikan. Pengukuran pendidikan merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap peserta didik setelah mendapatkan proses pembelajaran dalam waktu tertentu untuk mengukur perkembangan pendidikan yang telah dia dapat. Aspek praktis pengukuran. Aspek praktis pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa hasil dari proses pembelajaran. Yang berikutnya, transfer belajar. Pembelajaran dengan sistem dan interaksi yang baik dan positif dengan komunikasi yang menyenangkan antara guru dan anak didiknya menyebabkan anak didik menerima ilmu yang diberikan dan menyukai gurunya. Namun, jika interaksi dan komunikasi guru pada siswa kurang baik, maka siswa akan menjadi tidak suka dan menunjukkan sikap negatif. Sikap positif yang diajarkan dan diterapkan selama di sekolah akan dimiliki oleh siswa, seperti awalnya tidak disiplin, menjadi disiplin, yang sebelumnya tidak bisa berpakaian rapi, sekarang berseragam rapi. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Terdapat beberapa manfaat mempelajari psikologi pendidikan menurut Muhammad dan Wiliani dalam kurung 2013, yaitu memahami perbedaan siswa. Masing-masing siswa memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Sebagai guru, perlu untuk memahami perbedaan karakteristik setiap siswa, tahap tumbuh kembangnya. Tidak hanya guru BK, guru penjas juga berhak menerapkan psikologi pendidikan kepada peserta didik di sekolah. Karena lebih dominan dan lebih kebanyakan, peserta didik lebih mudah dekat dengan guru penjas. Maka dari itu, guru penjas juga wajib melihat tumbuh perkembangan peserta didik tersebut di sekolah. Baik itu perkembangan peserta didik yang lambat ataupun yang cepat. Jikalau ada perkembangan peserta didik yang lambat, maka tugas dari seorang guru penjas adalah memberikan motivasi kepada peserta didik tersebut agar peserta didik tersebut bisa berkembang lebih cepat dan lebih baik lagi dalam proses belajar mengajar dalam suatu pendidikan. Jika perkembangan peserta didik tersebut bisa dibilang cepat, maka motivasi yang diberikan adalah untuk mempertahankan prestasi yang telah dia raih dalam suatu proses belajar mengajar. Sekian penjelasan pemahaman yang saya ketahui dari pembelajaran psikologi pendidikan. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.